Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pembahasannya adalah mengenai lingkaran ya. Kita mulai saja. Oke, pada prinsipnya lingkaran ini rangkumannya sudah bentukannya Ibu buatkan tabel seperti ini. Jadi cuma satu halaman aja nih yang mewakili dari materi lingkaran ini. Jadi lingkaran ini ada pusat 0,0, kemudian pusat A, B, kemudian pusat A, B juga, tapi bentuknya secara umum. Jadi persamaan lingkaran ada 3 ya, yaitu ketika pusatnya 0,0, maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian pusatnya A, B, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan pusatnya A, B yang min setengah A min setengah B, pusatnya itu bentuknya adalah bentuk umum. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi sudah Ibu rangkumkan seperti ini. Kalau ilustrasi gambarnya pusat 0,0 berarti kalian bisa lihat di sini tertera titik 0,0 ya. Kemudian titik A, B ada pergeseran dari 0,0 ke A, B itu. Kemudian begitu juga dengan pusat min setengah A min setengah B sama seperti A, B tadi. Nah, kalau ditanya jari-jari dari pusat 0,0 maka jari-jarinya adalah R. Ya, di sini sudah jelas persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka jari-jarinya adalah R. Jari-jari itu seperti mencari Pitagoras ya, sisi miringnya. Ketika di sininya X, kemudian di sininya Y, maka akan terdapat jari-jari atau mendapatkannya dengan cara uh, Pitagoras. Kemudian jari-jari untuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat itu adalah R. Sementara kalau persamaannya bentuk umum plus AX plus BY plus C, maka jari-jarinya adalah akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat kurang C atau A kuadrat, A kecil ya. A kecil A, B ininya adalah pusatnya. Oke, seperti itu. Kemudian kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalau di dalam lingkaran dia lebih kecil, baik persamaan lingkaran bentuk yang 0,0, kemudian A, B, berarti semuanya lebih kecil nih. Di dalam lebih kecil, di luar lebih besar ya, ini di luar. Pada lingkaran itu sama dengan. Jadi pada prinsipnya kita melihat persamaan lingkarannya, kemudian posisi titiknya di mana. Kalau lebih kecil di dalam, pada itu sama dengan di luar itu lebih besar. Ya. Kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran ini menggunakan diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau ada garis menyinggung berarti D-nya sama dengan 0. Garisnya memotong berarti D-nya lebih besar pada 0. Tidak menyinggung ataupun memotong D-nya lebih kecil daripada 0. Jadi garis terhadap lingkaran ini ditentukan dari diskriminan. Nggak bisa-bisa ya. Kemudian persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung ini Ibu cantumkannya sih ada 3 rumus ya. Ada titik X,1 pada lingkaran, gradien sama di luar. Cuma yang kita gunakan adalah pada lingkaran dengan gradien saja. Ya, mengikuti uh, kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Kemudian ada rumusannya. Jadi kalau titik pada lingkaran, rumusannya itu X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini sebenarnya prinsipnya kita nggak perlu menghafal ya. Cuma ambil dari persamaan kuadrat, mengambil dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berbentuk sendiri ya. Jadi mengambilnya adalah dari persamaan kuadrat, persamaan lingkaran, sorry, persamaan lingkaran X kuadrat sama dengan Y kuadrat
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X kuadratnya ini kita tulisnya adalah X kali X. Kemudian X yang pertamanya kita sebut X1. Jadilah X1X. Kemudian Y kuadratnya adalah Y kali Y. Ya, jadi dapat Y1 kali Y. Jadi Y yang satunya itu diganti dengan titik pada lingkarannya. Seperti itu. Kemudian yang persamaan bentuk kedua menjadi X min A, X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Lalu begitu juga dengan persamaan lingkaran yang bentuk umum ya. Ini sudah dibuat rangkumannya gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan rangkuman ini untuk eh, memahami lingkaran. Oke, kemudian untuk gradien, kalau persamaannya pusatnya adalah 0,0, maka bentuk dari PGS-nya atau persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Tapi kalau misalkan pusatnya A, B, maka rumus gradiennya adalah Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini sama ya rumusnya, karena sama-sama pusatnya adalah A, B. Untuk titik di luar lingkaran, kita tidak bahas lebih lanjut. Tapi kalau semisal kalian mau coba, ini sudah Ibu cantumkan rumusannya. Oke, ada yang mau ditanya dari rumusan-rumusannya Ibu berikan? Izin nanya Bu, Ya, oke, silakan. itu untuk yang plus minus dipakainya kapan? Untuk apa ya plus minusnya? Plus minus yang di mana nih? Yang Y sama dengan itu? Yang gradien ya? Iya, gradien. Oke, gradien ini sebenarnya kan kemiringan garis ya. Jadi kalau misalkan kalian punya eh, atau diminta persamaan garis singgung, nah kan plus minus itu ketika kita punya lingkaran gitu ya. Kemudian ada gradien. Nah, kita melihat kemiringannya ini. Kemiringannya misalkan begini ya. Tapi juga bisa dari arah sini. Nah, makanya kita pakai plus minus gitu untuk mengetahui persamaan garis singgungnya yang mana sih gitu. Jadi pasti akan ada dua persamaan. Yang pertama plus, kemudian yang kedua minus gitu. Jadi gradien persamaan garis singgung dengan gradien itu pasti pakai plus minus gitu. Karena akan ada dua persamaan. Sudah terjawab atau belum? Udah Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, oke, kita lanjut menggunakan rumusan-rumusan yang sudah kita tahu dari persamaan lingkaran ke soal, ya. Jadi ini memang soal-soal yang em, pernah keluar gitu ya di ujian nasional. Kita nggak tahu apakah akan ada atau tidak di eh, TKA, cuma kita coba selesaikan satu persatu. Yang pertama, misalkan ditanya persamaan lingkaran, titik pusatnya 2,3. 2,3 ini berarti A, B. Ya, bukan lagi 0,0 karena kalau 0,0 pasti bunyinya 0,0. Melalui min 2,3. Jadi syarat menentukan persamaan lingkaran ini adalah dua hal. Jadi persamaan lingkaran dibentuk oleh dua hal. Yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah jari-jari. Nah, ketika kita punya titik pusatnya A, B, maka yang terbayang adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga ini kita bisa tuliskan masukkan A-nya 2 kuadrat, Y-nya masukkan 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena tidak ada keterangan jari-jari pada soal ini, tapi ada keterangan melalui titik. Jadi persamaan lingkaran ini misalkan kita punya lingkaran ya. Kemudian kita sudah punya titiknya 2,3. Nah, jari-jarinya itu berapa? Kita bisa tahu dengan memasukkan salah satu titik atau titik yang terlalui oleh si lingkaran ini.
Itu. Salah satu titiknya yang terlalui adalah min 2,3. Min 2 ini kita masukkan sebagai X dan 3 ini sebagai Y. Jadi kita ganti X-nya dengan min 2 dikurang 2 kuadrat, kemudian 3 dikurang 3 kuadrat, sama dengan R kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan R kuadratnya adalah min 2, min 2, min 4. Min 4 dikuadratin adalah 16. Sama dengan R kuadrat. Nah, kita sudah dapat R kuadratnya nih. R kuadrat berarti jari-jarinya adalah 4. Tapi kalau kita memasukin R kuadratnya langsung, juga nggak masalah karena yang ditanya adalah persamaan lingkarannya. Kemudian, ketika kita kembalikan lagi ke persamaan lingkarannya, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Di opsi jawabannya ini, bagian yang E ini terbalik. Ya, X min 3 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Jari-jarinya betul, tapi pusatnya kurang tepat. Sehingga opsi lainnya, kalau yang di ini sudah tidak mungkin ya, karena jari-jarinya salah. Kita harus menjabarkan bentuk kedua ini, atau bentuk persamaan lingkaran yang kedua, menjadi bentuk ketiga atau bentuk umum. Dengan cara membuka kuadratnya. Jadi X min 2 dikuadratin jadi X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9. 16-nya kita pindahkan dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y. Kemudian 4 ditambah 9, 13, 13 dikurang 6. Min 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ya. Jadi kita menyesuaikan dengan opsi jawabannya. Oke, nomor 2. Ibu lanjut. Dalam proyek Taman Kota Ramah Lingkungan, seorang desainer ingin membuat lingkaran taman melewati titik daerah salah satunya melalui titik dengan koordinat 2,3 dengan pusat kota dianggap titik 0,0. Ini mudah ya. Jadi memang dimasukkan ke dalam aplikasi, tapi di sini terlihat pusatnya adalah 0,0. Pusatnya 0,0 berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini karena titik pusatnya 0,0. Kemudian melalui titik koordinat 2,3. Berarti 2 ini kita masukkan sebagai X dan Y-nya adalah 3. Kita akan dapat 9 ditambah 4 berarti 13. Berarti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Yang A. Seperti itu. Kemudian di nomor 3. Di nomor 3, mencari titik pusat dengan jari-jari. Dari tabel yang tadi kita lihat, persamaan lingkaran itu di depan X kuadrat dengan Y kuadratnya adalah 1 koefisiennya. Sementara di sini adalah 4. Berarti bentuk 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ini semuanya harus koefisiennya kita buat menjadi 1. Sehingga kita bagi 4. Ya. Menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 5Y min 23 per 4 sama dengan 0. Kemudian pusatnya kita cari dengan rumus min setengah dikali A. A-nya ini A-nya. Dan ini B-nya. Kemudian ini C-nya. Min setengah dikali min 4. Kemudian min setengah dikali 5. Ya, jawabannya 2,-5 per 2. Nah, ada 2 nih yang jawabannya pusatnya min 5 per 2, D sama E. Ya, berarti jari-jarinya perlu kita pastikan. R sama dengan akar dari pusat, pusatnya itu 2 kuadrat, ditambah min 5 per 2 kuadrat, dikurang min 23 per 4. Memang terlihat
lumayan rumit ya karena ada pecahan, tapi kita bersabar dalam menghitung. 4 ditambah 25 per 4 ditambah 23 per 4. Ya, ini 25 ditambah 23, 48 dibagi 4, 12. Jadi 4 ditambah 12. Akar dari 16 adalah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Seperti itu. Kemudian nomor 4 kita berhadapan lagi dengan soal cerita. Seorang siswa sedang menggambar sebuah kolam berbentuk lingkaran di kertas koordinat Kartesius untuk proyek desain taman sekolah. Bentuk lingkarannya yang digambarkan persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Agar lebih mudah memahami posisi pusat dan ukuran kolam, siswa tersebut mengubah persamaan lingkaran ke dalam bentuk standar. Bentuk standar berarti bentuk yang A, B, bentuk kedua ya. Jadi bentuk standarnya oke. Kita merubah bentuk umum menjadi bentuk standar atau bentuk kedua ya yang A, B. Caranya bagaimana kalian bisa memanfaatkan pusat dengan jari-jarinya lalu kemudian dimasukkan boleh. Kalau mau pakai cara x kuadrat min 2x gitu ya. Kemudian x kuadrat min 2x ini kalian bentuk jadi x min 1 kuadrat. Nah, ini nanti ada kelebihan angka satunya juga boleh gitu ya. Kalau ini dijabarkan x kuadrat min 2x, tapi ada plus 1. Berarti kita tulis di sini min 1. Kemudian y kuadrat min 4y kita ubah menjadi y min 2 kuadrat. Ini ada y kuadrat min 4y plus 4. Karena plus 4 ini harusnya nggak ada, berarti min 4. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita punya x min 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan min 1 tambah 1 habis 4 pindah. Oke. Berarti bentukannya adalah yang A. Nah, semisal kalian mengalami kesulitan untuk merubah bentuk seperti ini, cara amannya adalah cari aja pusatnya. Di sini pusatnya min setengah dikali min 2, min setengah dikali min 4. Hasilnya adalah 1,2. Kemudian cari jari-jarinya. Jari-jarinya akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang 1. Hasilnya akar 4 yaitu 2. Jadi masukin pusatnya x min 1 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau x min 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, sama ternyata hasilnya. Kalau ini cara yang digunakan biasanya ini dibentuk menjadi kuadrat sempurna ya. Kalau kalian pernah belajar persamaan kuadrat, persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, kemudian dengan rumus ABC dan salah satunya adalah dengan kuadrat sempurna. Nah, ini menggunakan rumusan kuadrat sempurna. Nomor 5, bersama lingkarannya pusatnya di 4,1. Berarti ini kita tuliskan A, B, menyinggung garis. Nah, ini memang ada rumusan ya, yaitu rumusan ketika lingkaran bersinggungan dengan garis, kita ada lingkaran, ada rumusan pusat A, B menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini ada rumusan untuk jari-jarinya. Harga mutlak dari A besar A kecil, B besar B kecil, plus C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ingat persamaan lingkaran itu butuh pusat dengan jari-jari. Berarti jari-jarinya kita cari
Nah, di sini A besarnya adalah 4, B besarnya min 3, C besar adalah 2. Nah, A besar, B besar, C besar ini beda dengan A besar, B besar, C besar yang ada di persamaan lingkaran ya. Ini untuk memudahkan mengingat aja. A besar A kecil, B besar B kecil plus C gitu ya. Ini rumusannya kita masukin A besarnya 4, A kecilnya 4, B besarnya min 3, B kecilnya 1, plus C berarti plus 2 per akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16 dikurang 3 ditambah 2 per akar dari 16 ditambah 9. Ya, kemudian kita dapatkan hasil 16 kurang 3, 13 tambah 2, 15 ya. Per akar dari 25, 5. Dapatnya adalah 3. Lalu setelah itu sama seperti tadi karena ini persamaan lingkaran bentuk umum, masukkan jari-jari dengan pusatnya. Berarti X min 4 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat min 8X plus 16. Y kuadrat min 2Y plus 1 min 9 sama dengan 0. Maka kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y 17 dikurang 9 plus 8 sama dengan 6. Oke, yang E ya jawabannya. Kemudian nomor 6. Jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus BX plus 5Y plus 9 sama dengan 0 menyinggung sumbu X, maka nilai B-nya yang memenuhi itu berapa? Nah, kalau ada kata-kata menyinggung sumbu X, berarti kalian sudah tahu bahwa ini Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0, nah bersinggungan nih. Bersinggungan tuh masuk kemana gitu ya. Kita coba masukin dulu, berarti ini Y-nya 0, ini 0. Plus BX plus 9 sama dengan 0. Kalau ada kata-kata menyinggung, maka diskriminannya juga sama dengan 0. Maka kalian bisa coba masukkan ke rumusnya. B kuadrat min 4 kali AC. A-nya 1, C-nya 9 sama dengan 0. B kuadrat min 36 sama dengan 0. Maka dapat B-nya plus 6, B-nya min 6. Ya, jadi jawabannya adalah min 6 atau B-nya 6. Yang D, begitu. Nah, berikutnya di nomor 7 ini sudah masuk PGS. Jadi tadi sudah ada diskriminan, sudah ada soal persamaan lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 2,4. 2,4 ini apa betul pada lingkaran meskipun di sini pada ya. Kita mau buktiin aja 2,4 ini coba kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Berarti 2 ditambah 2 4 kuadrat 16, 4 kurang 1, 3. 3 kuadrat 9. Berarti 16 tambah 9 betul 25. Jadi syaratnya PGS pada lingkaran itu harus sama dengan. Biasanya di soal kalau sudah pada lingkaran itu berarti betul sama dengan. Nah berarti karena dia PGS titiknya PGS titik 2,4 pada lingkaran. Nah, ini tidak perlu dihafal rumusnya. Cukup kalau pada lingkaran tinggal ambil si persamaan lingkaran dari soal. Berarti X plus 2 kuadrat jadi X plus 2 dikali X plus 2. Kemudian yang pertama kita kasih X1. Kemudian Y min 1 kuadrat jadi Y min 1 dikali Y min 1. Kemudian yang di bagian depan kita kasih angka 1 sama dengan 25. Jadi nggak perlu dihafalkan. Yang mana X1-nya? Ya ini titiknya, titik yang pada tadi. X1, Y1. Jadi X1-nya adalah 2. 2 ditambah 2. X plus 2. Y1-nya adalah 4 dikurang 1.
Y min 1 sama dengan 25. Ini 4 kali X plus 2 ditambah 3 kali Y min 1 sama dengan 25. Jadi jawabannya 4X plus 8 plus 3Y min 3 min 25 sama dengan 0. Karena di opsi jawabannya semuanya sama dengan 0. Sehingga jawaban akhirnya 4X plus 3Y, 8 dikurang 3, 5, 5 kurang 25 adalah min 20 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Lalu PGS itu ada pada titik, kemudian ada gradien ya, tapi ini masih titik juga. Tapi bentuknya berbeda. Bentuknya adalah lingkarannya yang bentuk ketiga atau bentuk umum. Berarti di sini juga ada kata-kata dia. Cuma buat make sure 5-nya masukin ke X 25 tambah 9. 34 dikurang 20. 14 ditambah 6. 20. 20 kurang 20 sama dengan. Berarti betul ya. Sehingga PGS-nya di 5,3 X kuadrat. Berarti X kali X. X yang pertama kasih 1. Y kuadrat. Y kali Y kasih 1. Min 4. Min 4. X-nya ini kita bagi 2. Jadi setengah dikali 4. X1 ditambah X. Ditambah 2. 2 tetap Y-nya kita bagi 2. Setengah kali 2. Y1 tambah Y. Dikurang 20 sama dengan 0. Jadi sekali lagi tidak perlu dihafalkan rumusnya, cukup kalian sesuaikan dengan soalnya. X1-nya masukin jadi 5X plus 3Y min 2 dikali 5 plus X plus 1 dikali 3 plus Y dikurang 20 sama dengan 0. 5X plus 3Y min 10 min 2X plus 3 plus 3Y. Sorry. Ini plus Y maksudnya. Karena 1 dikali 3 plus Y, 3 plus Y, min 20 sama dengan 0. 5X dikurang 2X, 3X, 3Y ditambah Y, 4Y, min 10 tambah 3, min 7, min 20. Min 27 sama dengan 0. 3X plus 4Y min 27 sama dengan 0. Yang B. Gitu. Lalu, kapan gradien itu dipakai? Gradien bisa dipakai kalau dia bunyi gitu ya dengan gradien. Kemudian ada juga ketika garis singgung diminta sejajar garis. Nah itu juga dengan gradien. Jadi kalau titik, dia pasti nyebut titiknya di X, Y, berapa, berapa. Tapi kalau sejajar berarti ini pakai gradien. Nah, gradien garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Jadi yang sebenarnya kita pakai itu adalah M2-nya ya. M lingkaran. Nah, M1-nya itu adalah M garis. Yang ini M garis. Nah, garis ini punya gradien ketika kita punya 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0. Maka untuk tahu gradiennya sebenarnya di depan X ketika dibuat Y sama dengan MX plus C. Atau kalau mau cara langsung berarti X ya, rumusan gradiennya adalah min yang di depan X dibagi depan Y. Jadi gradien garisnya adalah minus 3/4. Ini M1, berarti dia juga sama dengan M2. Kemudian ini adalah pusatnya. Jadi untuk membentuk PGS itu kita butuh 3 ya. Butuh 3 hal. PGS itu butuh yang pertama adalah pusat. Yang kedua jari-jari. Yang ketiga M-nya. M sudah dapat. Pusatnya udah ada ini. Pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya adalah 4.
Sehingga PGS dengan gradien rumusannya adalah karena dia pusatnya 0,0 kita pakai yang Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi jawabannya ini min 3/4 X plus minus R-nya 4 min 3/4 kuadrat ditambah 1. Min 3/4 X plus minus 4 dikali ini berapa? 9 ditambah min 3 dikuadratin 9 ya. 9/16 ditambah 16/16. Berarti akar 25/16. 5/4. Ini kita coret. Jawabannya min 3/4 X plus minus 5. Nah, di opsi jawaban tidak ada yang bentuk yang bentuknya itu pecahan. Sehingga kita bisa pastikan dia pasti dikali 4. Ya, kita kali 4 jadi dapat 4Y sama dengan min 3X plus minus kali 4 berarti 20. Maka jawabannya 4Y min 3X-nya menjadi plus ya kalau kita pindahin. Plus 3X. Nah, plus minus 20 ini yang satu bisa minus 20, yang satu bisa plus 20. Kalau plus 20 berarti di sini dia min 20 sama dengan 0 atau 4Y plus 3X plus 20. Gitu. Yang A. Ya. Oke. Next itu biasanya kalau ada sejajar berarti ada tegak lurus. Kalau tegak lurus maka tinggal M1 sama dengan min 1/M2. Itu ya. Tapi mungkin soalnya kan harus dikerjakan dengan cepat kalau tegak lurus. Yang penting tahu rumusannya bahwa rumusnya sama, tapi dia M1 sama dengan min 1/M2. Nah, nomor 10-nya ini Ibu ambil dari soal coba TKA yang Kemendikbud. Jadi diketahui kalau nggak salah lingkaran tuh keluarnya cuma satu nomor ya di simulasi tersebut. Soalnya bentuknya begini. Ada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 26 sama dengan 0. Apakah lingkaran tersebut berpusat di 1,3? Ya, berarti tinggal kita cari aja dengan rumusnya. Ya, pusatnya adalah min setengah dikali min 6. Ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Berarti yang satunya min setengah dikali min 2. Jawabannya adalah 3,1. Nah, ini berarti salah. Kemudian panjang jari-jari lingkaran tersebut 6. Nah, berarti kita tinggal cari jari-jarinya. Akar dari si pusatnya kita masukin 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang minus 26. 9 tambah 1, 10. 10 ditambah 26, 36. Hasilnya adalah 6. Berarti benar. Benar ya. Lalu jarak pusat lingkaran dengan sumbu X itu 3. Nah, pusatnya tadi adalah 3,1 yang benar. Berarti 3,1 kalau kita gambarkan di Kartesius, ini 3, ini 1. Di sini pusatnya. Kalau pusat di sini jarak lingkaran dengan sumbu X kan ini ya. Ini sumbu X. Nggak mungkin 3 ya. Karena kan di sini ke sini. Nah, ini pasti salah. Ya, harusnya 1. Kemudian jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y. Sumbu Y ini. Nah, begitu. Harusnya adalah 3, tapi di sini 1. Ya, terbalik. Kemudian garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik. Di 2 titik, ya kita masukin ya. Y sama dengan 0 berarti X kuadrat min 6X
min 26 sama dengan 0. Tinggal cek aja diskriminannya ya. D-nya itu kalau dia lebih besar daripada 0 berarti benar memotong di dua titik. Ini min 6 dikuadratin. Min 4 dikali 1 kali min 26. Nah, sudah pasti lebih besar pada 0. Kalau lebih besar pada 0 berarti betul memotong. Oke. Ya, ke soal berikutnya. Dua buah roda mempunyai pusat yang sama. Ada roda gigi K. Ya, jadi ada roda K gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 8Y plus 8 sama dengan 0. Pertanyaan benar salahnya, koordinat titik pusat roda gigi K adalah 1,-4. Pusatnya min setengah dikali 2, min setengah dikali 5. Jawabannya min 1,4. Oh, berarti salah ya. Oke. Panjang diameter roda gigi K adalah 6. Diameter itu berarti 2 kali jari-jari. Jari-jarinya akar dari min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 8. Berarti 17 dikurang 8, 9 ya. Hasilnya adalah 3. Kalau diameter berarti D-nya adalah 2 kali R. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti benar ya. Nah, ini ada roda gigi L, benar nggak persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Tadi ada pernyataan di atas panjang diameter, panjang diameter roda gigi L 2 kali panjang diameter roda gigi K. Kalau begitu berarti pusatnya kan sama. Pusatnya adalah min 1,4, tapi diameternya 2 kali. Nah, berarti jari-jarinya juga 2 kali ya. R-nya 3 dikali 2, berarti R-nya 6. 2 kali 3, 6. Maka persamaan lingkarannya tinggal dimasukkan aja ke persamaan kedua ya, biar gampang. Berarti X plus 1 kuadrat, Y min 4 kuadrat, sama dengan 6 kuadrat. X kuadrat plus 2X plus 1, Y kuadrat min 8Y plus 16 kurang 36 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 8Y 1 tambah 16 17. 17 ya, betul berarti ya. Benar. Oke. Ya, bentuk-bentukan yang seperti ini biasa ya. Hmm, ini juga sama ya sebenarnya ya. Jadi ada eh titik pusatnya 4,2, diameternya 7. Untuk mencari jari-jari berarti tinggal ini kan pusatnya 4,-2, diameter 7. Maka R-nya adalah 7/2. Nah, kalau bisa nggak usah dijadiin koma-komaan gini aja. Sehingga bentuk persamaan lingkarannya X min 4 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 7/2 kuadrat. Gitu. Sehingga ini menjadi 8X 16 Y kuadrat plus 4Y plus 4, 49/4.
Jadi kali aja dengan 4 ya. Semua unsurnya. Karena di sana tertera persamaan lingkarannya depannya 4. Jadi 4x kuadrat. Ini y kuadratnya ditaruh depan. 4y kuadrat. 4 dikali 32. Kemudian 4 kali 4, 16. 16. Kemudian di sini ada 16 tambah 4 kan 20. 20 kali 4. 20 kali 4, 80. Ini min 49. Sama dengan 0. Maka hasilnya 4x kuadrat. 4y kuadrat min 32x. Plus 16y plus 31. Sama dengan 0. Benar ya? Kelilingnya 44. Rumus keliling apa? V kali D, Bu. Ya, biasa kalau ibu taunya apa keliling itu 2πr. Nah, karena D-nya itu adalah 2R gitu ya. Berarti 2 PD ya. PD boleh. 22/7 dikali D. Berarti 22. 22 ya salah ya berarti. Nah, luas lingkaran ini familiar ya. Karena memang di salinan perkabannya itu ada tulisan pertanyaannya keliling dengan luas gitu. Jadi kita harus tahu keliling apa rumusnya dengan luasnya adalah PR kuadrat. Berarti 22/7 dikali 7/2 dikuadratin. Itu ya. Jadi 22/7 dikali 49/4. 1, kemudian ini 7. Ini 2, ini 11. Jawabannya 77/2. 77/2. Oh, salah ya. Di sini 154. Ya, berarti ini yang luas salah opsi jawabannya. Ini juga sama ya. Lingkaran tapi ini tipenya berbeda. Kalau yang tadi diketahui diameternya. Nah, sekarang ada titik-titik tapi ruas garisnya tersebut merupakan diameternya. Jadi ada garis A, misalkan di sini A 4,-1. Terus B-nya adalah -6, -7. Nah, garis ini merupakan diameter. Nah, diameter dari si lingkaran tersebut. Waktu di SMP kalian belajar ya bahwa menghitung si panjang garisnya adalah pakai yang karena ini dari A ke B, maka gimana? AB ini diameter. Nanti kita dapat jari-jarinya kan ya. Diameternya berarti gimana cara mencari diameter dari AB atau kita sama saja mencari panjang si AB ini. Maka rumusan untuk titik dari A ke B bagaimana? Ada yang tahu? Kan kalau tadi diameternya diketahui. Sekarang diameternya itu berupa ruas garis AB. Digambar dulu, Bu. Oh, oke. Mau digambar dulu. Kalau digambar dulu, berarti kita pakai Kartesius ya. Oke. Kita mau gambar 4, -1. 2, 3, 4. Ini -1. Kemudian B-nya -6, -7. Berarti ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Terus min 7 ke bawah. 2, 6, 7. Gini. Nah, berarti ini diameternya. Ya. Berapakah diameternya? Pitagoras Bu, bisa nggak? Bisa. Tapi apa tidak ada cara yang lebih simpel untuk mencari ini? Terfikir tidak? Kalau pakai Pitagoras kan kita ngambil ini ya. Ini berarti min 1. Gini. Ini jaraknya 1 ke min 7. 6 berarti. Terus dari sini ke sini berapa? 6 ditambah 4, 10. Ya, 10. Terus ke sini 6. Berarti berapa tuh? Ada nggak yang terfikir? Oh, ini kan AB itu ruas garis nih. Ruas garisnya kita mau cari jaraknya, ya kan? Dari A ke B ini. Gimana tuh caranya? Kalau kita misalkan punya titik, di sini kan A ya, min 4,-1. Kemudian di sini min 6, min 7. Itu. Kalau kita mau cari jaraknya, betul bisa pakai Pitagoras. Karena jari-jari itu sendiri sebenarnya adalah jarak ya. Kan tadi kalian sudah tahu bahwa jarak dari titik pusat sampai dengan ke sini itu adalah jari-jari. Nah, ini juga pakai rumus Pitagoras. Betul. Tapi semisal kalian menggambarkan kan pasti butuh waktu. Sehingga untuk mencari jarak sendiri dari titik A ke titik B, makanya ibu gambarinnya garis lurus ya. Meskipun koordinatnya juga nggak benar ini 4,1, min 6, min 7. Pokoknya ibu gambarkan sebagai garis biasa. Nah, AB ini kalau jarak, masih ingat kan rumus jarak itu kalau pakai Pitagoras kan berarti bicaranya AB kuadrat ya. Kalau lepas kuadratnya pasti pakai akar. Ini tinggal ya sudah berarti X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat gitu. Jadi eh, sama aja sebenarnya pakai Pitagoras kan juga begitu gitu. Ya, berarti X2-nya adalah min 6 dikurang 4 kuadrat. Y2-nya min 7 dikurang berapa? Eh, min 1 berarti jadi plus 1 ya. Nah ini kan juga sama tadi. Tadi kan kita ngitung jarak dari sini ke sini adalah 10. Ya kan? Ini juga sama. Min 10 dikuadratin. Gitu. Berarti ini adalah 100 ya. Ditambah min 6 ditambah 1. Sorry. Min 7 tambah 1. Min 6. Min 6 dikuadratin 36. Sama prinsipnya. Ini juga sama. Jadi ini tadi kalau kita ngitung jarak berarti dari min 1 sampai dengan min 7 kan 6. Ini 10 ke sini. Nah, 10 kan sama. Pitagoras juga. Nah, ini cara lainnya gitu ya. Dari eh, dari cara menggambar gitu lah. Jadi 136. 136 bisa disederhanakan nggak? 24 ya. 24 4 kali 16. 16 dikali 6. Oh 16. Kalau kita bagi 4 dia 24. 24. 136 dibagi 4. Itu berapa? 3, oh sorry. 36. 4 kali 36. Berarti 34, Bu. ini berapa? Oh 34 ya sorry. 34. 34. Bisa lagi nggak? 2. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Berarti 4 kali 34. 2 akar 34 ya? Oke. Berarti
Apa sih yang ditanya? Koordinatnya, oh jari-jari lingkarannya. Yang kedua dulu ya. R-nya berarti setengah dikali diameter. Setengah dikali 2 akar 34. Coret akar 34 harusnya. Tapi di sini 34, berarti salah yang ini. Nah, pusatnya. Pusatnya itu berarti kan posisi di tengah-tengah ya kalau pusat. Ini kalian sudah dapat. Ini adalah tadi 2 akar 34. Kemudian pusatnya. Pusatnya berarti di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara mencari pusat dari dua titik? Berarti tinggal kalian tambahkan karena pusat itu berarti posisinya adalah di tengah. Sehingga X-nya berarti ini 4 ditambah min 6 dibagi 2. Kemudian min 1 ditambah min 7 bagi 2. Pusatnya A, B. Ya kalau misalkan kalian gambarkan mungkin bisa lebih presisi ya, lebih tepat. 4 ditambah min 6, min 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Min 8 dibagi 2, min 4. Pusatnya min 1, min 4. Min 1, min 4. Ya, mungkin di sini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini. Sekitaran di situ ya. Kalau gambarnya benar, lebih presisi. Berarti min 1, min 4 benar. Nah, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 8Y min 17. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ya. Pusatnya sudah tahu. Pusatnya min 1, min 4. Jari-jarinya adalah akar 34. Berarti X plus 1 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan akar 34 dikuadratkan. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat plus 8Y plus 16 minus 34 sama dengan 0. Jadi jawabannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 8Y 17 dikurang 34 min 17 sama dengan 0. Ya, itu jawabannya berarti plus 2X plus 8Y. Betul ya? Benar. Terima kasih ya atas atensinya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Bu. banyak.